Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah sekolah di mana sains modern dan spiritualitas yang mendalam itu bukan dua hal yang terpisah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang SMA Sains Al-Quran Duta Aswaja. Sebuah tempat di mana penemuan ilmiah dan wahyu ilahi itu justru jadi satu kesatuan yang utuh. Buat para orang tua, sering banget kan kita dihadapkan sama pilihan yang sulit. Mau sekolahin anak di tempat yang akademisnya super unggul atau yang agamanya kuat banget. Kadang kita khawatir, kalau terlalu fokus ke sains, nanti nilai-nilai agamanya luntur. Tapi kalau fokus ke agama aja, apa anak kita bakal siap menghadapi tantangan dunia? Nah, pertanyaan ini kita akan coba cari jawabannya di sini. Oke, untuk benar-benar paham sekolah ini, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu visinya. Kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam banget. Memahami ciptaannya. Ini bukan sekedar slogan loh. Ini tuh kayak kompas yang jadi penunjuk arah di setiap pelajaran, setiap eksperimen, bahkan di setiap doa. Visi tadi kemudian diterjemahkan jadi sebuah misi yang menurut saya revolusioner. Jadi tujuannya itu bukan sekedar mencetak ahli fisika atau biologi yang kebetulan hafal Al-Quran. Bukan. Tujuannya adalah melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang saat meneliti galaksi, mereka bisa merasakan kebesaran Allah. Generasi yang melihat struktur DNA sebagai tanda tangan Sang Pencipta. Dan inilah dia rumah bagi visi besar tersebut. Sebuah pesantren modern yang dirancang bukan cuma sebagai tempat belajar, tapi sebagai sebuah ekosistem yang lengkap. Disinilah kerja keras di laboratorium itu ketemu sama ketenangan spiritual di masjid. Tujuannya, ya untuk membentuk calon pemimpin yang otaknya cemerlang, tapi hatinya juga tentram. Visi yang besar tentu butuh metode yang luar biasa juga kan? Terus, gimana caranya sekolah ini membawa ide besar tadi ke dalam ruang kelas? Nah, jawabannya ada di dua pilar utama, kurikulum yang unik dan para pakar yang ada di baliknya. Coba deh lihat angka ini, kurang lebih 800. Ini bukan sekedar statistik ya, ini adalah sebuah revolusi dalam dunia pendidikan. Ada lebih dari 800 ayat Al-Quran yang membahas tentang alam semesta, biologi, dan fisika yang dijalin secara sistematis ke dalam kurikulum. Artinya, sains nggak lagi diajarkan di ruang hampa spiritual. Jadi, coba bayangin ya, seorang siswa lagi di kelas fisika. Pas belajar tentang gravitasi, gurunya ngajak mereka buka surah Ar-Rahman ayat 7, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan. Tiba-tiba, rumus fisika itu bukan lagi cuma sekedar angka, tapi jadi bukti nyata dari keseimbangan ilahi. Keren banget kan? Inilah jembatan yang dibangun antara laboratorium dan mushaf. Tentunya, membangun kurikulum seambisius ini nggak bisa asal-asalan. Untuk menjamin standarnya tetap yang tertinggi, sekolah ini menggandeng seorang konsultan ahli tingkat nasional. Kehadiran beliau ini memastikan bahwa integrasi sains dan Al-Quran ini bukan cuma filosofis, tapi juga solid secara akademis dan relevan dengan perkembangan sains zaman sekarang. Dan ini dia pakarnya, Dr. Choirul Anam, seorang fisikawan medis dari Undip dengan rekam jejak pendidikan dari kampus-kampus terbaik di Indonesia, dan bahkan punya penghargaan ilmuwan tingkat dunia. Ini bukan sekedar nama besar loh, ini adalah jaminan bahwa para siswa di sini mendapatkan bimbingan dari seorang ilmuwan yang brilian dan juga paham betul denyut nadi pendidikan nasional dan internasional. Kurikulum yang hebat butuh wadah yang hebat juga. Ide-ide besar butuh ruang untuk bisa tumbuh. Nah, sekarang yuk kita masuk ke dalam lingkungan fisik dan intelektual yang dirancang khusus untuk menumbuhkan para ilmuwan beriman ini. Sebuah ekosistem modern dengan cakrawala global. Coba lihat ruangan-ruangan ini. Ini bukan sekedar laboratorium biasa. Ini adalah arena pembuktian. Di lab sains, ayat-ayat tentang penciptaan diuji langsung lewat mikroskop. Di lab IT, logika Al-Quran bisa jadi inspirasi buat baris-baris kode. Disinilah teori yang ada di buku diubah jadi penemuan nyata dan inovasi yang bermanfaat. Setelah seharian berjibaku dengan rumus dan eksperimen, para siswa ini kembali ke rumah mereka, sebuah pondok pesantren yang modern. Jadi, nilai-nilai tradisi terbaik seperti disiplin, kemandirian, dan persaudaraan itu tetap ada, tapi dikemas dalam suasana yang nyaman dan mendukung. Disinilah karakter mereka ditempa dan jiwa mereka diasah. Tapi, menjadi seorang ilmuwan muslim yang unggul itu nggak cukup cuma jago di dalam negeri. Untuk jadi pemimpin masa depan, wawasan mereka harus melintasi batas negara. Nah, itulah kenapa sekolah ini punya komitmen penuh pada program yang namanya Go International. Dan ini bukan sekedar janji loh. Mereka udah beneran menjalin kerjasama konkret, misalnya dengan fakultas kedokteran di Malaysia dan Thailand. Coba bayangin dampaknya buat seorang siswa. Mereka nggak cuma bercita-cita jadi dokter, tapi mereka bisa diskusi langsung dengan para profesor di universitas kedokteran ternama di Asia Tenggara. Jadi kunjungan studi tahunan ini bukan lagi sekedar jalan-jalan, tapi benar-benar membuka mata menuju panggung dunia. Oke, visinya kuat, kurikulumnya unik, lingkungannya global, semuanya kedengeran luar biasa.
Tapi, pertanyaan paling pentingnya adalah, apa hasilnya? Yuk kita lihat bukti nyata dari model pendidikan ini yang tercermin dari prestasi dan juga karakter para siswanya. Nah, ini dia cerminan dari keseimbangan itu. Prestasi gemilang gak cuma datang dari ruang olimpiade, tempat mereka meraih medali emas. Tapi, prestasi juga lahir di lapangan futsal, di arena badminton, sampai dari goresan indah kaligrafi. Sekolah ini percaya bahwa juara sejati adalah mereka yang unggul di banyak bidang. Dan piala-piala itu terus berdatangan dari berbagai bidang. Mereka bisa menjuarai Olimpiade Sains, tapi juga menguasai panggung pidato bahasa Inggris dan Arab di tingkat nasional. Ini bukti nyata kalau mereka itu nggak cuma disiapkan untuk menjawab soal, tapi juga untuk menyampaikan gagasan-gagasan besar di panggung manapun. Jadi, seperti apa sih profil lulusan dari sekolah ini? Mereka adalah para hafidz Quran yang bisa menjelaskan ayat tentang embriologi dari sisi ilmiah. Mereka adalah programmer handal yang kode-kodenya dibangun di atas etika dan akhlak mulia. Singkatnya, mereka adalah calon mahasiswa yang siap bersaing di universitas terbaik dunia dengan bekal ilmu di kepala dan iman yang kokoh di dada. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda untuk merenung sejenak. Coba bayangkan, seperti apa ya dunia kita di masa depan kalau para penemunya, para dokternya, para insinyurnya adalah generasi yang melihat ayat-ayat Tuhan bukan hanya di dalam kitab suci, tapi juga di bawah mikroskop, di dalam teleskop, dan di setiap baris kode yang mereka tulis. Kalau masa depan seperti itu adalah sesuatu yang ingin Anda wujudkan untuk putra-putri Anda, maka inilah saatnya untuk mengambil langkah. Jadilah bagian dari perjalanan SMA Sains Al-Quran Duta Aswaja. Langsung saja kunjungi situs web mereka atau hubungi nomor yang tertera di layar untuk memulai. Terima kasih sudah menyimak.